Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk Mas Rafael, ini doanya dulu Mas. Selamat duduk siap, beristirahat di tempat, geraklah berdepan, melaju, ayo dan siap menerima pelajaran laporan daripada guru.
di siang hari kegiatannya apa, di sore hari, kemudian nanti teman-teman ada kegiatan apa sampai malam hari. Kemudian teman-teman juga nanti bisa membuat kesimpulan logis terkait pengukuran waktu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin punya pertanyaan. Siapa yang sudah tahu jam? Nah, berarti sudah pada tahu ya jam, mengenal jam ya. Nah, supaya lebih tahu lebih lanjut, mari kita lihat PowerPoint di depan. Mengenal jam. Nah, pengenalan satuan waktu. Jam. Satuan waktu yang lebih besar dari 60 menit. Karena 1 jam itu ada berapa? 60. Pinter, 60 menit. 1 hari terdiri dari 24 jam. Jadi kita hidup di dunia ini 1 harinya adalah 24 jam. Kemudian menit. Menit adalah satuan waktu yang lebih kecil, terdiri dari 60 detik. Kemudian 1 jam terdiri dari 60 menit. Satuan waktu terkecil yang akan kita pelajari. Detik itu adalah satuan waktu yang akan kita pelajari. Kemudian jenis jam. Yang pertama ada jam analog. Gambarnya seperti ini. Ini namanya jam analog. Jam yang memiliki jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Pinter. Kemudian jam digital. Jam digital, jam yang menunjukkan waktu dengan angka. Misalnya 07.30, artinya pukul 7 lewat 30 menit. Pinter. Membaca jam. Jam analog. Jarum pendek menunjukkan angka yang menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan angka yang menunjukkan menit. Contohnya, jika jarum pendek menunjuk angka 3 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka waktu menunjukkan pukul 3 tepat ya. Kemudian jam digital. Angka pertama menunjukkan jam, angka kedua setelah titik 2 menunjukkan menit. Misalnya 08.15, artinya pukul 8 lebih 15 menit. Kemudian menghitung durasi waktu. Durasi waktu adalah selisih antara waktu mulai dan waktu selesai dari suatu kegiatan. Untuk menghitung durasi, kita dapat mengurangkan waktu dari waktu selesai. Contohnya, teman-teman sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Berarti teman-teman belajar selama berapa jam? Coba. 5 jam gitu. Nih, misalnya jika waktu mulai pukul 2 sore, pukul 2 sore itu kalau di jam analog nanti tulisannya adalah 14.00. Jadi berlanjut dari jam 12 siang, nanti dari 12 ke 13, 14 sampai nanti jam 12 malam adalah pukul 00 lagi. Atau 24 jamnya itu tadi. Paham? Dan waktu selesai pukul 4 sore, maka durasi waktunya adalah 2 jam. Membandingkan durasi waktu. Membandingkan dua kegiatan untuk melihat mana yang memerlukan waktu lebih lama atau lebih singkat. Contohnya, bermain 30 menit lebih singkat dari belajar 1 jam. Nah, berarti satuan jam itu adalah satuan yang paling besar. Kemudian satuan menit adalah satuan yang lebih kecil daripada jam. Oke, terima kasih sudah selesai untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kemudian dari itu tadi karena
PowerPoint tadi. Siapa yang tahu bedanya jam tangan sama jam dinding? Angkat tangan yang bisa. Siapa? Bedanya jam tangan sama jam dinding. Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo, tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Siapa yang bisa? Kalau jam tangan dipakai di mana? Di tangan. Kalau jam dinding? Kalau jam tangan ukurannya lebih kecil. Kalau jam dinding ukurannya lebih besar. Contoh perbedaannya jam tangan dan jam dinding. Kemudian, siapa yang tahu bedanya jam digital dan jam analog? Tadi kalau jam analog itu yang bagaimana? Gimana Mas yang analog? Pinter, jam analog pakai jarum. Kemudian siapa lagi? Kalau jam digital berarti pakai angka. Pinter. Kalau jam analog itu pakai jarum. Jarum pendek menunjukkan apa tadi? Jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Nah, kalau di jam digital, angka yang di depan menunjukkan jam. Pinter. Kalau yang di belakang menunjukkan menit. Kemudian, coba sekarang kita lihat ada jam nggak ya di sini? Ada. Jam berapa ya? Kira-kira sekarang jam berapa? Kalau sudah habis gugur, sudah habis azan, berarti jam berapa ya? Setengah satu. Ya, di sini mungkin pakai jam digital, tapi jamnya adalah jam tangan. Di sini menunjukkan 12.33. Pinter. Kemudian, sebelum nanti Bu Momi bentuk kelompok, kita mau ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breaking? Ice breaking. Ice breaking itu adalah bermain-main. Kita bermain. Let's break the ice. Petunjuknya, sebutkan warna yang ada pada kata berikut. Jadi yang disebutkan adalah warnanya, warna yang ada di katanya, ya. Contohnya, level 1, kita lihat dulu level 1. Ini warnanya apa? Merah. Pinter. Untuk level kedua, pertanyaan selanjutnya, ini warnanya apa? Hijau. Kalau ini? Kuning. Kalau ini? Biru. Kalau ini? Hitam. Kemudian
dikerjakan. Kalau sudah selesai, di belakangnya nanti ada double ticknya, silakan dilepas, kemudian ditempelkan. Urut ya di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti untuk urutan kelompoknya nanti dibagi sama Bumi ya. Nah, kalau sudah misal satu orang mengerjakan satu dulu, satu anak mengerjakan satu soal, sudah selesai maju tempel, gantian teman yang lain satu soal lagi tempel lagi, nanti gantian teman yang lain satu soal tempel lagi gitu ya. Nah, nanti kalau yang sudah genap 10 di sini soal, 10 soal di sini, paling cepat itu menjadi pemenangnya ya. Oke, kelompok pertama adalah Mas Aska. Mana angkat tangan? Kelompok kedua Mas Rafael. Kelompok ketiga Mbak Fitria. Kelompok keempat Mbak Ulfa. Kelompok kelima Mbak Vika. Kemudian kelompok kedua yang pertama Mbak Putri. Yang kedua Mbak Aiska. Yang ketiga Mbak Akil. Yang keempat Mas Barus. Yang kelima Mas Raihan. Kemudian kelompok ketiga yang pertama Mbak Zinia. Yang kedua Mbak Lula. Yang ketiga Mbak Risa. Yang keempat Mas Alvin. Yang kelima Mas Abi ya. Nanti jadi yang kelompok sana nempelnya di sini, diingat-ingat. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, coba bagi dulu sama Bumi untuk kelompok 1 dulu. Mengerjakannya nanti tunggu aba-aba dari Bumi biar bisa mengerjakan bareng.
yang sudah boleh ditempel. Kalau sudah ditempel, silakan ditempel. Ayo, ayo, silakan ditempel yang sudah dapat satu soal, silakan ditempel. Ditempel, ditempel. Ayo dilihat, jangan sampai salah kelompoknya ya. Jangan sampai salah kelompoknya. Di kelompok berapa? Yuk lanjut mengerjakan yang lain. Tidak urut tidak apa-apa. Oke, silakan duduk. Ayo, ayo, ayo ya, sudah segera ditempel. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, kok dua? Sudah soal terakhir kan?
lanjutan dari jam 12 siang, kalau jam 1 siangnya menjadi jam 13.00. Kemudian Mas, yang soal kedua. Soal keduanya ini apa? Bangun pagi pukul 6 pagi. 6 pagi berarti jarum pendeknya di angka berapa? 6. Jarum panjangnya di angka 12. Pinter. Selanjutnya, kalau pukul 8.45 berarti jarum pendeknya di angka 8. Jarum panjangnya di angka 9. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba tanya ke teman-temannya, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memberikan kritik dan sarannya atau pendapatnya? Wah, kelompok 2 keren. Wah, kelompok 2 hebat. Itu gimana? Siapa yang mau memberi ulasannya? Kelompok dari siapa? Satu aja. Tidak apa-apa. Yuk, dari kelompok berapa ya? Ditunjuk umumnya aja ya. Dari kelompok 3, bagaimana komentarnya untuk kelompok 2? Keren, hebat, atau gimana? Keren. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan. Ayo dibuka Mas. Halo teman-teman. Siap? Mas, halo, yuk. Sekarang kelompok yang lain mendengarkan ya, memperhatikan kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerjanya. Monggo Mas, dipimpin. Halo teman-teman. Kami di sini mempresentasikan hasil kerja kelompok yang pinter. Yang ini apa Mas? Dibaca soalnya. Rika bangun tidur jam 5. Jam 5 berarti jarum pendeknya di angka 5. Pinter. Jarum panjangnya di angka 12. Kemudian kalau di sini ada soal berapa ini Mas? 12.15. Berarti jarum pendeknya di angka berapa? Jarum pendeknya di angka 12. Jarum panjangnya di angka 3. Kemudian satu lagi Mas. Kalau ini dibaca. Nah, jam 3 sore berarti kalau di jam digital jam berapa Mas? 15.00. Karena kalau lebih dari jam 12 siang, nanti bacanya di jam digital adalah 13.00, 14.00, sampai nanti jam 11 malamnya adalah 23.00. Hebat, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang menanggapi berarti ya kelompok 2. Hebat, bagus. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Silakan kembali ke kelompok 1. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Kelompok, siapa yang mau buka? Ya, boleh. Ya, buka dulu Mas. Halo teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, gantian Mbaknya, yuk dibaca soalnya yang ini Mbak.
3. Kemudian jarum panjangnya kalau 40 berarti di angka berapa? 40 berarti di angka 8. Pinter. Terakhir, kalau jam 6.30 berarti jarum pendeknya di angka berapa? 6. 30-nya berarti di 6 juga. Tapi 6-nya itu mendekati ke angka 7, di tengah-tengah antara 6 dan 7. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 memberikan kesan-kesannya. Gimana? Kelompok 3. Bagus. Keren. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum petugas evaluasi untuk teman-teman, Bu Umi akan memberikan apresiasi dulu ke teman. Apresiasinya apa? Teman-teman di kelas 2 ini hebat, sudah tahu jam, pinter-pinter semua. Hebat semua. Nah, sekarang sebelum dikasih soal lagi sama Umi mau menjelaskan sedikit lagi kalau perjalanan atau perpindahan jarum panjang dari angka 1 ke angka lainnya. Contohnya angka 1 ke angka 2 itu adalah berapa? Ada yang tahu? 5 menit. Ya, nanti hitungannya seperti itu ya. Nah, sekarang di sini ada soal evaluasi untuk teman-teman. Silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri, secara individu. Mohon dipersiapkan dulu alat tulisnya, pensil atau pulpen atau penghapusnya. Nah, jangan lupa nanti diberi nama lengkap ya. Nama lengkapnya, kemudian sekarang tanggal berapa, kemudian kelasnya. Sekarang tanggal berapa? 26. Kemudian ditulis kelasnya ya. Satu-satu ya. Waktunya adalah 15 menit. Sekarang pukul 12.00. Berarti sampai jam 12.15 ya. Silakan menunjukkan. Pukul berapa? Itu ada gambar kereta. Keretanya berhenti di setiap stasiun. Di setiap stasiunnya ada jamnya, ada petunjuknya. Itu jam berapa? Silakan teman-teman isi. Kemudian itu untuk jarumnya diperhatikan ya. Dibedakan untuk jarum pendek dan jarum panjangnya. Ya. Jarum pendek dan jarum panjangnya dibedakan supaya nanti tidak salah tafsiran. Ini jarumnya, jarum pendeknya yang mana, jarum panjangnya yang mana.
digeser ke kelompok 2. Semuanya. Kelompok 2 digeser ke kelompok 3. Kelompok 3 digeser ke kelompok 1. Yuk. Ya. Oke. Yuk, semua satu anak memegang satu-satu milik temannya. Kita yang mulai dari yang pertama, kereta dulu ya, yang dikoreksi ya. Yang kereta dulu. Yang kereta dulu. Sudah siap semua? Sudah siap semua, oke. Yang kereta dulu, yang kereta. Yang kereta, stasiun pertama yang dilewati adalah pukul 06.00. Pukul 06.00 berarti jarum pendek di angka berapa? Jarum panjangnya di angka 12. Ada yang salah? Yang salah dikasih tanda silang ya? Kalau salah dikasih tanda silang. Kemudian stasiun kedua pukul 07.15. 07.15 berarti jarum pendeknya di angka 7. Jarum panjangnya di angka 3. Kemudian stasiun ketiga adalah pukul 08.30. 08 berarti jarum pendeknya di angka 8. Jarum panjangnya di angka 6. Betul. Ya. Kemudian pukul 9.10 terminal yang keempat. 9.10. Jarum pendeknya di angka 9. Jarum panjangnya berarti di angka 2. Kemudian stasiun kelima adalah 10.45. Jarum pendeknya di angka 10. 45-nya berarti di angka 9. Jarum panjangnya di angka 9. Di stasiun yang ke-6 12.30. Jarum pendeknya di angka 12. Jarum panjangnya di angka 6. Gimana? Kalau nggak ada bedanya. Tadi Bu Umi sudah mengingatkan ya, tolong dikasih beda antara jarum panjang dan jarum pendek. Kalau tidak ada bedanya berarti salah ya, karena jarumnya nanti panjang semua. Kalau panjang semua berarti menunjukkan menit semua ya, nggak ada yang menunjukkan jamnya ya. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah yang mengenal waktu, silakan dipegang. Mengenal waktu, silakan. Kelompok 1, siapa yang mau membacakan? Sini kelompok 1.
hari. Kemudian kelompok 3, silakan membacakan soal nomor 3. Siapa aja boleh, ayo. Aku mengerjakan PR saat Pukul berapa jamnya, Mas? Pukul berapa? 14.10 berarti maksudnya apa, Mas? Sore, benar atau salah? Salah, yang benar adalah siang. Yuk, nomor 3 lagi, selanjutnya nomor 4. Siapa? Yuk. Malam, jamnya jam berapa, Mbak? 19.15 malam hari, benar. Kemudian selanjutnya nomor 5, nomor 2. Siapa? Sore hari, karena pukul berapa itu, Mas, Mbak? 15:55. Kemudian kelompok 1, silakan soal yang ke-6. Aku membaca buku saat Saat apa, Mas? Sore, karena pukul berapa itu? 17.45. Batasnya sore adalah sampai jam 19 titik berapa? 00. Selanjutnya kelompok 2 lagi, yuk. Sore, kenapa sore? Jamnya jam berapa itu? 16.15 menit. Batasnya sore sampai jam berapa tadi? 19.00. Oke, sekarang soal selanjutnya. Siapa, ayo? Yang mau bacakan soal selanjutnya, kelompok 3. Ya. Saat apa? Siang. Kenapa siang? Jamnya jam berapa? 12.30. Berarti makan siang. Selanjutnya kelompok 1. Siapa? Ya. Mandi saat pagi. Jamnya jam berapa, Mbak? 5.45. Kalau pagi batasan waktunya sampai jam berapa? Sampai jam berapa batasannya? Tuh, 10.59. Terakhir, aku bermain saat pukul 19.45. Berarti menunjukkan apa? Malam hari. Karena pukul 19.45. Malam hari itu dari jam berapa? Dari jam 19.1 sampai jam 4.59. Dari sini teman-teman sudah tahu ya bedanya pagi, siang, sore, dan malam. Kalau pagi hari itu dari jam berapa? Jam 5 sampai jam 10.59 menit. Kemudian kalau siang hari jam siang hari 12.1 menit lebih 1 menit sampai jam 15.00. Kemudian sore hari berarti dari jam berapa? Titik 01 berarti 15 lebih 1 menit
banyak yang mana? Urutannya adalah jam, menit, detik. Ya. Kemudian kita kasih tepuk wow dulu. Ada yang tahu? Tepuk wow. Kita kasih tepuk dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, hebat. Wow, wow, hebat. Ini ya. Yuk, kita kasih wow dulu yuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, hebat. Wow, wow, hebat. Iya, teman-teman kelas 2 ini hebat semua. Kemudian sekarang kita mau menyanyikan lagu apa ya? Menyanyikan lagu daerah. Menyanyikan lagu daerahnya adalah Gundul-gundul Pacul. Yo, siapa yang mau mimpin? Ya, ayo, dipimpin Mas. Gundul-gundul Satu kali lagi yuk. Lebih semangat lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, sekian. Hari ini kita sudah belajar waktu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang waktu juga. Tapi bedanya adalah kalau kita hari ini belajarnya tentang jam, untuk minggu depan kita belajarnya tentang hari, minggu. Itu juga termasuk waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 7. Kemudian nanti sampai ke bulan, kemudian tahun. Untuk itu Sampai pertemuan sampai tahun. 1 tahun nanti berapa minggu, berapa bulan gitu ya. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, siapa yang mau ngasih kesannya? Wah, belajar hari ini menyenangkan loh. Siapa yang Mbak? Silakan maju. Mana Mbak? Gimana Mbak kesannya belajar hari ini sama Bumi? Hebat, bagus. Menyenangkan atau menyedihkan Mbak? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Bumi. Satu lagi, siapa yang mau memberikan kesannya? Terima kasih ya Mbak Bumi. Ya Mbak, ayo maju Mbak. Gimana Pak kesannya? Belajar hari ini? Hebat, kemudian senang, kemudian gembira, membosankan enggak ya? Enggak, happy ya, mudeng ya, semuanya mudeng ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, tepuk tangan.
teman-teman kalau pulang silakan langsung pulang, tidak boleh main dulu. Pulang dulu ke rumah, ganti baju, kemudian cuci tangan, cuci kaki, istirahat, makan, sholat, istirahat. Nah, mungkin demikian dari Bu Umi. Untuk kurang dan lebihnya, Bu Umi mohon maaf. Ya. Sekarang dipimpin doa dulu Mas, doa penutup ya, doa mau pulang ya. Thank you.